selamat malam teman-teman Foodpreneur dari seluruh Indonesia. Malam hari ini kita udah ready banget nih ya, pengen sharing-sharing lagi. Yang kali ini ketemu lagi sama saya, tentunya masih dengan saya Sarita Suteja di Business Chit Chat with Procis. Nah, sebenarnya apa sih Business Chit Chat by Procis ini? Business Chit Chat by Procis ini adalah program ngobrol-ngobrol ringan seputar bisnis kuliner dengan menghadirkan narasumber yang menginspirasi dan didedikasikan untuk foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Nah, acara ini, segmen kita, ini terselenggara atas kerjasama Foodies dengan Procis tentunya. Nah, jadi teman-teman yang udah pada join nih ya, simak terus si sesi kita kali ini sampai selesai kalau bisa. Karena nanti akan ada hadiah goodie bag menarik spesial dari Procis buat semua foodpreneurs yang beruntung tentunya. Cara dapetinnya gimana? Nah, cara dapetin goodie bag-nya itu cukup dengan screenshot nanti ya. Saya ngobrol-ngobrol sama narasumber ya. Screenshot acara Business Chit Chat ini lalu post di IG story masing-masing dan jangan lupa harus di tag ke @foodies.id dan @keju_procis tentunya. Nah, malam ini kita juga akan, tentunya seperti biasa ya teman-teman ya, kita akan kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa inspiratif. Dan kayaknya kalau ngelihat dari traffic yang dari tadi siang ya, kan tadi siang kita mulai publish ya, kayaknya ini banyak banget fansnya gitu, kayaknya banyak banget fansnya. Dan tentunya teman-teman pasti senang lah, pasti beberapa juga ada yang cinta kayaknya sama produk-produknya. Tapi tenang aja, ini kayaknya narasumber kita lagi coba tersambung ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman tetap stay di sini ya gitu kan, karena nanti akan ada goodie bag menarik ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa di screenshotnya nanti, tapi ya setelah ada narasumber saya malam hari ini. Dan teman-teman buat yang pengen dapetin update setiap hari dari Foodies, itu tenang aja, bisa ke t.me/foodies_id. Aku ulangin ya, ke t.me/foodies_id. Di sana, di grup telegramnya Foodies tentunya ya, teman-teman bisa dapetin update-update seputar bisnis kuliner dari segala aspek ya. Maksudnya kita nggak ngomong cuma manajemennya ya, tapi macam-macam. Itu kita akan update setiap hari, insya Allah setiap hari. Jadi teman-teman bisa langsung ke t.me/foodies_id. Dan buat teman-teman yang kalau t.me/foodies_id itu kan channel telegram ya teman-teman ya. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin, aduh mbak, saya tuh sebenarnya agak susah kalau suruh baca, tulisannya kecil-kecil, saya pusing. Nah, buat teman-teman yang agak sulit, misalnya lebih seneng nonton, nah Foodies juga punya Foodies YouTube channel ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung di subscribe aja, agar kalau misalnya nanti akan ada update-update terbaru dari Foodies, itu teman-teman bisa langsung ternotifikasi. Jadi Foodies itu akan mengupdate videonya terus-menerus. Jadi tenang aja, pembelajarannya juga cukup banyak, ada lebih dari 700 plus sebenarnya ya, 700 plus video pembelajaran yang ada di Foodies YouTube channel. Jadi teman-teman ayo bergabung, jangan lupa dapetin update-update terbaru dari Foodies. Nah, oh ya, ini kayaknya masih agak sulit tersambungnya. Nggak apa-apa teman-teman ya, kita tunggu. Ini word to wait kok. Si mbak, aku nggak boleh sebutin nih kayaknya. Kita tunggu sampai tersambung dulu. Nanti kita kenalan ya. Kita minta perkenalannya langsung dari narasumbernya, biar lebih afdol gitu, lebih sah gitu ya, lebih sah ya teman-teman ya. Jadi produknya sendiri ya macam-macam ya. Tentunya macam-macam. Ini aku bocorin dikit ya, pastinya brand bakery. Kayaknya jangan-jangan nih fans-fansnya juga udah nggak sabar kelihatannya ya, udah pada nunggu. Oh ya, tapi buat teman-teman, sementara kita tunggu narasumber yang tersambung pada malam hari ini, nah teman-teman bisa juga silaturahmi di kolom chat ya teman-teman ya. Mungkin bisa sebutkan teman-teman siapa, dari mana, dan produknya apa. Siapa tahu ada yang nyangkut teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa dapat collab bareng gara-gara nonton IG Live-nya Foodies. Wow, atau gara-gara nonton Business Chit Chat with Procis ya. Oke, masih belum ya? Oke, kita masih tunggu ya. Kita masih tunggu, semoga
tidak sulit nih ya tersambung. Ini dari tadi kayaknya agak sulit tersambung, tapi kita sama-sama tunggu ya gitu. Kita sama-sama tunggu apakah sebentar lagi tersambung. Sabar ya teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, bisa, nah itu kan udah mulai banyak tuh kayaknya komen-komennya. Mulai bisa silaturahmi dulu, sebutin dari daerah mana asalnya, kemudian produknya apa, sekalian lah ya, siapa tahu yang nonton ada sekian ribu di belahan dunia sana, itu bisa kenalan juga lah ya. Boleh disebutin juga brandnya apa, siapa tahu ada di follow ya gitu kan. Jadi lebih inilah, lebih, aduh saya nggak baca sih, maaf ya saya nggak baca, saya agak jauh. Tapi semoga teman-teman malam ini kita bisa dapat inspirasi luar biasa ya dari teman-teman ya. Dan nggak bosan-bosannya aku ngingetin, untuk malam ini teman-teman jangan lupa ikutin terus Bisnis Cicet by Procis yang di malam hari ini itu sampai selesai, karena nanti di akhir itu saya akan informasikan lagi, karena nanti di akhir akan ada hadiah goodie bag menarik dari Procis, spesial banget, menarik gitu kan, menarik spesial dari Procis buat teman-teman foodpreneurs yang beruntung gitu. Jadi cara ngedapetinnya juga gampang banget, yang penting adalah screenshot dari sesi kita hari ini ya. Nanti screenshotnya pada saat ada narasumbernya ya teman-teman ya, gitu, di screenshot kemudian di post di IG story masing-masing. Itu jangan lupa di tag ke @foodies.id dan @keju_procis ya. Aku ulangin ya, jadi nanti di screenshot masing-masing, kemudian di post di IG story masing-masing juga gitu kan, kemudian tag ke @foodies.id dan @keju_procis teman-teman ya. Masih belum kayaknya, kita masih tunggu ya. Baik, kita masih tunggu. Semoga ini lebih mudah tersambung. Saya nggak tahu kenapa, tapi emang kadang-kadang kalau kita lagi jalan memang seperti ini. Jadi mohon bersabar. Semoga kali ini, sebentar, ini lagi diklik lagi, oke. Semoga bisa tersambung dengan lebih cepat lagi. Kita masih tunggu ya teman-teman ya. Kita bisa silaturahmi dulu aja di kolom komen ya teman-teman ya. Mumpung komennya belum ditutup sama saya. Nah, oke, masih kita tunggu ya. Jadi teman-teman boleh ngobrol dulu juga boleh sih sebetulnya, cuma ya. Halo, selamat malam. Halo malam, Mbak Sarita. Saya nunggu jadi alih. Ini akhirnya kita berjumpa loh, Mbak. Iya. Waktu itu kan sempat aku mau ajakin, tapi ini ya berhalangan ya kedengarannya ya. Iya. Oke, Mbak. Maaf. Ini Mbak Asih, ini lokasi di mana lokasi? Oh, ini di kantor. Oh, di kantor. Di kota apa ya? Kalau ini sorry, Gimana? di Harvard Bakery ini di mana ya? Di Jogja. Tepatnya sih di Jogja Selatan. Arah ke Kota Gede kok ininya pusatnya. Ya. Oh ya, Mbak, ini mungkin lebih enak. Tadi aku sebenarnya mau ngenalin, tapi kayaknya lebih sah, lebih pas itu kalau misalnya Mbak Asi yang kenalan dulu deh. Sebelum kita bongkar-bongkar malam ini, bongkar-bongkar, bongkar rahasia, gitu. Mbak Asi sharing banyak di malam hari ini. Nah, aku pengen dong dari Mbak Asi mungkin perkenalan. Mungkin kan ada juga beberapa followersnya foodies yang mungkin belum kenal sama Mbak Asi ini, gitu kan. Walaupun kelihatannya sih fansnya banyak ya, kan dari siang banyak banget yang komen. Kayaknya banyak yang nungguin nih, fansnya banyak Mbak Asi. Tapi mungkin lebih enak Mbak Asi cerita kali ya, maksudnya perkenalan diri secara singkat. Mbak Asi ini siapa, brandnya apa, dan tadi ya produknya kurang lebih seperti apa dan domisilinya di mana. Silakan. Oke, makasih Mbak Sarita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama saya Asih. Saya tinggal di Jogja. Kalau untuk usaha itu kita brandnya ada Alif Bakery and Cookies gitu ya. Terus ya Alif itu
produknya apa sih yang ini ya, yang mungkin yang bisa dibilang menonjol gitu. Nah, kita Hmm. best sellernya itu sifon, Mbak Sarita Hmm. ya, sifon cake. Ya. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya sama sifon cake gitu Kak. Kalau di Jogja memang alhamdulillah, semoga persepsinya benar gitu ya. Jadi kalau mungkin nyari sifon ya Alif gitu Mbak. Eh, Oke, jadi ini apa? Tadi apa? Kalau nyari chiffon ya Alif gitu ya. harus pede ya. Nah, tapi Mbak boleh dong, boleh ya. Aku minta ceritain dong dulu awalnya nih waktu merintis bisnis ya. Kenapa milihnya bisnisnya ini kue gitu kan? Jadi kenapa nggak misalnya yang lain bukan kuliner gitu? Dan mungkin Iya, kenapa ya. sih ini namanya kenapa Alif ya? Mungkin ada filosofinya kali. Iya sih kalau ditanya kayak gitu memang sebenarnya kan sebelumnya kita sebelum kenal si Pon ini kan karena yang membawa Alif itu alhamdulillah dengan beberapa cabang sekarang itu kan si Ponnya ya Mbak Sarita ya. Jadi eh, apa namanya sebelumnya juga ya sama mungkin dengan teman-teman yang sudah punya usaha gitu atau yang mungkin sedang merintis itu eh, saya coba macam-macam juga gitu sebelum ketemu sama si Pon ini. Jadi memang yang mengangkat itu ya alhamdulillah dikasih rezeki sifon ini yang bisa diterima di masyarakat Jogja gitu. Jadi memang waktu itu kan kalau kalau dulu belum kenal apa belum belajar foodies gitu ya tentang ilmu marketing gitu pasti kan nggak tahu ini yang mulai produk dulu atau market dulu sih kayak gitu kan ya Mbak. Jadi kalau UKM mungkin seringannya produk dulu gitu, tapi kan sebenarnya yang benar marketnya dulu yang diciptakan gitu kan. Jadi dulu saya kan memang aktif ya, maksudnya saya ASN gitu. Nah Oh, kebetulan waktu itu tuh teman satu kantor itu minta dibuatkan kue itu untuk hantaran ya. Kalau di Jogja itu budayanya kuat Mbak untuk hantaran. Jadi kalau ada acara itu kita biasanya ngasih uli-uli gitu ya untuk jadi hantaran di sini tuh bukan hantaran manten gitu bukan ya Mbak. Jadi hantaran yang kalau kita ada acara pulang tuh kita dibawain kue gitu. Nah dulu memang budayanya tuh masih nasi gitu ya nasi. Kemudian juga ada sembako gitu. Tapi waktu zaman saya mulai merintis itu orang tuh sudah mulai bergeser ke kue gitu Mbak Sarita. Karena apa? Karena hmm. mungkin pemikirannya lebih praktis gitu ya. Terus juga bisa dimakan bareng-bareng, nggak harus apa didapat hari itu harus makan saat itu juga kan kalau nanti kan kalau dimakan basi gitu kan. Jadi Ya. pergeseran budaya itu saya mungkin diuntungkan dengan momentum itu juga gitu. Pergeseran budaya dari nasi ke kue itu kemudian yang membuat kita juga bisa dibilang cepat gitu ya. Jadi waktu itu teman kantor saya minta dibuatkan, kemudian saya buatkan karena dulu itu uli-uli itu lebih ke apa sih kayak kue Mandarin, terus api Surabaya dan lain-lain gitu ya yang sifon tuh dulu orang belum banyak yang tahu sih sebenarnya ya kalau di saya nggak tahu kalau di Jakarta tapi kalau di Jogja mungkin hanya hotel atau bakery-bakery besar gitu yang jual Mbak Sarita dengan harga yang mungkin juga apa bisa dibilang mahal Cukup gitu ya. premium lah ya. Ya. Premium gitu. Nah waktu itu saya ingat karena sifon ini dulu waktu saya kecil saya kan sebenarnya dulu lahir besar di Jakarta Mbak Sarita. Jadi setelah saya selesai kuliah lalu apa namanya penempatan kerja saya lepas dari Jakarta gitu. Jadi sebenarnya waktu di Jakarta itu ibu sering buat kue sifon itu gitu. Makanya saya ingat kan mau saya buatin Ya. sifon gitu karena di sini belum ada gitu. Makanya saya tawarin ke temen kantor gitu. Beliau juga Ya. bingung ini kue apa gitu. Terus saya jelaskan, nah cocok gitu ya sama rasanya tuh cocok gitu. Akhirnya Ya. saya Ya. buatin waktu itu inget
sekitar 60 atau 70 dus lah gitu. Dan waktu itu kan ya memang masih awam banget ya saya ya. Jadi cuma dus, lalu saya cap aja tuh si dusnya itu gitu, cap nomor telepon kita gitu kan. Karena memang masih rumahan banget gitu. Dan ya Tahun berapa tuh Mbak kira-kira? Tahun bener berapa tuh? Tahun berapa itu? tahun 2011, 2012 mungkin ya gitu. Terus ya itu dari situ ya kalau sekarang bilangnya word of mouth ya Mbak. Tapi kalau orang Ya, Jawa kan bilangnya getuk tular gitu kan, karena ya orang cocok sama rasanya gitu. Dan dari situ orang mulai telepon nih, ini kuenya namanya apa. Dulu tuh karena nggak tahu itu sifon, ya. sering kali tuh nanya itu kalau mau pesen kue yang bolong tengahnya tuh gimana. Donat dong bolong tengah. Bukan ya? Bukan. Jadi kalau sifon kan memang bulat, terus Iya, bulat. tengahnya bolong ya gitu. Jadi Ya. memang waktu itu nggak belum familiar lah sifon itu. Kemudian dia itu dari situ getuk tular. Alhamdulillahnya eh, mulai deh kita ini ya, mulai kita oh ya ini disukai gitu. Nah kalau soal nama sih, ya Ya. kalau dulu ya, kalau dulu tuh cari gampangnya aja Mbak, Alif itu nama anakku yang pertama. Oh, Dia selalu alah. pakai nama gitu ya, kita cari gampangnya kan. Iya, iya, Eh, betul, betul. ya alhamdulillahnya juga kan Alif juga nama apa artinya juga bagus gitu. Jadi Ya. eh, tak jadikan nama brandku. Cari gampangnya aja sih gitu Mbak. Artinya sebenarnya apa sih Mbak Alif itu? Artinya? Ya ya bisa diartikan yang pertama, yang utama gitu kan bisa. Oh, Loh. berarti itu sebetulnya walaupun nama anak ya, tapi doa juga ya untuk bisnisnya juga sebetulnya ya. Semoga menjadi yang pertama gitu kan. Nah, terus kan ini juga sebenarnya kalau aku lihat tadi kan udah dijelasin singkat sih ya. Kan kalau si Alif ini kan juga bener ya punya tagline jagonya chiffon, bener ya? Gitu. Nah, ya bener ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih sebenarnya membedakan chiffon cake-nya Alice Bakery dengan yang lain nih kan baik kan sebenarnya penjual produk chiffon ini juga cukup banyak lah ya yang pastinya nggak cuma Alice tapi kalau dari Mbak Asi sendiri nih maksudnya mendefinisikannya perbedaan chiffonnya Alice ini apa sih yang membuat dia jadi utama dibandingkan yang lain? Iya ya. Ini saya jawabnya dengan jawaban customer ya gitu. Karena Boleh. beberapa kali kan kita juga tanya gitu. Kalau awal-awal dulu waktu kita mulai merintis itu Mbak, itu mereka kalau kita tanya kenapa balik lagi gitu kan, misalkan udah beli Ya. terus kok balik lagi gitu. Kita tanya kenapa gitu. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ini sifonnya itu gini, ada orang yang sensitif kan ya, Mbak Sarita sama mungkin pemanis, pengawet atau segala macamnya gitu. Nah, ketika beli mereka itu atau beliau itu makan sifonnya Alif tuh dia nggak ada aftertaste mungkin ya, cuman kan mengungkapkannya beda ya. Tapi Ya. merasakan tidak ada aftertaste dan biasanya dia pernah makan kue, setelah makan kue itu dia batuk atau sakit tenggorokannya Ya. gitu. Nah, ketika makan kue kita kan dia tidak merasakan itu gitu loh. Jadi dia yakin oh ini memang dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas kayak gitu. Ya. Terus makanya beliau balik lagi itu salah satu testimoninya. Kalau yang kebanyakan itu ya mereka bilangnya kuenya enak gitu ya kan, enak ini kan bisa dipersepsikan macam-macam mungkin ya Mbak. Nah, masing-masing orang kan berbeda gitu. Dia bilang enak, lembut gitu, banyak kejunya seperti itu sih Mbak. Terus rasanya itu bisa diterima untuk orang tua juga bisa, untuk anak-anak juga suka gitu. Ada yang beli satu dus itu dihabisin anaknya sendiri kayak gitu sih Mbak. Jadi memang katanya nggak awet gitu loh kan, kita bingung kok nggak awet kenapa, iya soalnya sekali beli dimakan langsung habis gitu jadi nggak awet gitu. Iya Tapi terus Mbak, mereka dulu bilang nggak cerita enak ini gitu dong. ya.
berarti kan ini sebenarnya bisa dibilang yang membedakan itu sebetulnya mungkin dari sisi ingredient dalamnya sama mungkin komposisinya kali ya. Nah, tapi bisa diceritain nggak Mbak dulu awalnya bisa ketemu resep yang cocok sama seleranya konsumen itu perjalanannya gimana? Iya, kalau itu sih itu Mbak, dikasih sama Allah resepnya. Oh, dikasih sama Allah, luar biasa. Tapi maksudnya pernah ini nggak misalnya sekali bikin kemudian kurang ini ulang lagi, ada nggak sih masa-masa seperti itu? Enggak. Oh enggak, luar Enggak. biasa. Makanya saya tuh apa ya, perjalanan bisnis ini kan mungkin masing-masing orang berbeda-beda ya, Sarita ya. Ya, Jadi kalau saya ya. itu lebih merasakan bahwa ini tuh sebuah anugerah gitu ya. Sebenarnya resep itu kan banyak bertebaran ya, banyak bertebaran dan juga masing-masing orang mungkin apa kita bilang enak di sana mungkin belum tentu bilang enak gitu kan. Ya. Nah, memang menemukan resep ini saya langsung dapat gitu. Karena sebenarnya dulu kalau pakai resepnya ibu itu costnya terlalu tinggi gitu. Jadi waktu saya menemukan resep ini tuh langsung jadi gitu. Masya Allahnya luar biasanya di situ. Jadi saya nggak perlu trial apa ini kurang, ini lebih atau apa gitu. Saya apa namanya? Saya ini bagikan ke atau kita buat yang buat teman saya itu udah langsung mereka bilang ini pas gitu dan buktinya ketika dibagikan beberapa yang telepon terus beli dan itu jadi itu tadi apa namanya word of mouth itu ya getok tular itu berarti kan memang produk itu pas di mereka di customer gitu ya di market gitu tidak tidak ada apa ini kurang ini gitu kan karena juga apa reputasinya itu pengulangan pembeliannya itu besar gitu Mbak jadi Ya. kita yakin udah yakin sama itu sih gitu Mbak. Siap. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya nanti sama Mbak Asi itu boleh sebenarnya, tapi nanti ditulisnya di kolom yang di bawah itu ya, ada tanda tanyanya ya di kolom Q&A ya teman-teman ya. Jadi nanti akan kita pilihin, tentunya nggak semua, kalau semuanya super besok beres ya, gitu. Tapi nanti akan aku pilihin, nanti kita akan tanya ke Mbak Asih ya. Dan oh ya, pengen ngingetin juga jangan lupa nanti di akhir acara kita akan ada spesial goodie bag ya dari Procis ya. Jadi ikutin terus sampai habis. Nah, oke nih ini saya juga mau infoin ya buat teman-teman yang lagi pasti stay tune di sini. Ini sebenarnya ada satu produk Procis yang enak banget namanya Procis Spready. Nah, dia ini punya rasa yang gurih dan asin dengan teksturnya yang lembut. Cocok banget untuk filling atau olesan pada roti. Dan dapat menggantikan cream cheese untuk campuran dalam adonan cake. Juga bisa digunakan sebagai saus untuk pizza dan pasta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nah, bentuknya kayak gini nih. Nah, gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman sorry ya, tadi ke pause dikit. Mati handphonenya. Tapi nggak apa-apa, udah tersambung lagi ya, teman-teman ya. Nah, aku mau nganjutin yang tadi. Nah, jadi kalau teman-teman dari Foodplanners yang lagi pada nonton, pengen nyari produk Procis, nah kan bingung ya di mana ya. Nah, bisa didapatkan di toko bahan kue, supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia. Atau yang pengen pesan online itu juga bisa. Follow aja Instagramnya di @keju_procis dan klik link yang ada di bio untuk melakukan pemesanan via toko online yang sudah ada dan udah lengkap banget di sana. Jadi teman-teman buat yang masih pada nggak tahu pesan di mana, nah minimal follow dulu aja di mana. Nah, ini follow foodies ya. Jadi follow dulu aja @keju_procis ya teman-teman ya. Dan jangan lupa, nah kayak sekarang nih, boleh lah ya nanti di print screen atau nanti juga kita akan ada foto bareng aku sama Mbak Asih. Nanti bisa di post di IG story masing-masing. Jangan lupa juga @foodies.id dan @keju_procis. Nah, sama oh ya aku pengen ulangin lagi,
tadi yang tadi aku udah bilang ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau mencari produk Procis itu bisa didapatkan di toko bahan kue, supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia, atau yang mau pesan online bisa follow Instagramnya di @keju_procis dan klik link yang ada di bio untuk melakukan pemesanan via toko online yang sudah ada dan lengkap banget di sana. Oke, kita next question ya. Aku mau nanya lagi nih. Nanya lagi nih ke Mbak Asih nih. Masih panjang soalnya pertanyaannya. Kalau tadi udah nanya gimana, kemudian resepnya anugerah dari Allah ya, gitu kan. Kemudian perjalanannya gimana. Ini aku pengen nanya lagi sebenarnya tentang Alif Bakery-nya. Jadi sebenarnya produk bakery di Alif Bakery ini sebenarnya ada berapa sih? Kan kalau lihat tadi sempat scroll Instagramnya kok banyak ya ternyata ya. Nah, boleh nggak Mbak diceritain mungkin lebih ke variannya apa aja, kemudian seperti apa yang tahu sih chiffon gitu ya. Tapi maksudnya mungkin bisa dijelasin lagi kali ya. Varian produknya apa aja? Iya, iya, iya. Ya sebenarnya sama sih dengan bakery-bakery yang lain ya, Mbak Sarita ya. Kita ada eh, roti manis, terus pastry juga gitu. Cuma kalau pastry memang belum selengkap kayak bakery besar gitu ya. Terus ada cake, cake itu selain chiffon gitu. Karena memang produksi kita kan terbesar di chiffon ya. Kemudian juga ada eh, selain itu juga ada ya donat seperti itu sih Mbak. Jadi kita tuh karena intinya adalah memang sebenarnya menjual sifon, yang produk lainnya itu lebih untuk ke kayak kondimen gitu kali ya. Jadi sebenarnya orang tuh memang kalau ke Alif tuh kan nyarinya sifon gitu. Jadi dulu tuh sampai di apa di outlet itu sifon tuh kita taruh di belakang gitu ya untuk penataannya gitu. Karena orang tuh kalau memang datang gitu ke outlet, terus sifonnya kita taruh di depan, yang Jangan apa nggak produk dilihat. kita yang lain nggak laku. Jadi, jadi sampai kita buat seperti itu gitu, sifonnya kita taruh di belakang, terus uh, varian yang lainnya kita taruh di depan gitu. Ya. Jadi kalau untuk SKU-nya sih memang banyak gitu ya, karena kan sifon sendiri itu kita buat layer-layer, jadi ada yang original itu tidak ada potongan keju di dalamnya Mbak Sarita, jadi cuman topping atas aja kejunya gitu ya. Kemudian ada yang mungkin standar keju dan ada yang kejunya potongannya lebih banyak gitu. Terus dari sisi ukuran juga kita bedakan, itu ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar, bahkan ada yang jumbo gitu. Jadi memang konsumen itu bisa memilih lebih lebih ini ya, sesuai dengan mungkin budgetnya itu mau yang bagaimana gitu, kita coba tampung gitu sih Mbak, untuk produk-produk kita gitu. Ya, oke. Itu Nah, Mbak. ya. Terus kalau misalnya ngomongin cabang nih ya, sebenarnya kan beberapa cabang sih banyak ya. Ini apa Iya. pengen nanya juga ya, perkembangan dari bisnisnya itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya kan kalau dulu pastinya kan start small ya, dari satu dulu misalnya gitu. Nah, itu dalam waktu sampai berapa tahun gitu ya, dari berapa tahun itu perkembangannya itu seperti apa sih Mbak? Apakah misalnya dalam sekian tahun saya banyak banyak cabangnya mungkin di tahun pertama sama kedua aja misalnya gitu, atau gimana nih? Maksudnya dari dulu sampai sekarang ada berapa cabang dan seperti apa sih perkembangan marketnya? Karena kalau dilihat kayaknya cabangnya banyak ini kelihatannya. Silakan Mbak. Iya, iya. Ya Alhamdulillah Mbak, kita tuh sebenarnya total ada 27 cabang, tapi yang dua kita tutup itu di stasiun Lempuyangan sama di mall ya, di Ambarukmo Plaza itu udah kita tutup gitu. Kenapa ditutup nanti saya cerita gitu kan. Eh, Ya kita saya dari tahun, ya sebenarnya kan benar-benar fokus punya outlet itu baru di 2016 gitu ya Mbak, karena di 2000, ya mulai dari 2012 itu kan karena saya masih kerja, jadinya ya seininya gitu, sebisanya gitu kan, produksi gitu. Nah itu 2016 tuh saya punya outlet gitu, outlet pertama itu di 2016. Nah dari situ
berkembangnya ya memang tidak terlalu signifikan. Sampai di 2019 itu kita baru punya 4 outlet gitu, 4 outlet. Nah, di 2020 itu malah ketika pandemi itu kan ya dari situ kan memang saya belajar terus ya Mbak, karena tahu basicnya bukan bukan bisnis gitu kan. Jadi saya belajar terus, termasuk ikut belajar ke foodies gitu kan, ke Bandung gitu. Jadi waktu itu kita memang sudah buat ya selama 2020 itu buat peta bisnis gitu ya. Artinya bisnis sudah mulai direncanakan gitu, yang dulunya jalan ala kadarnya apa adanya gitu, dan mungkin juga lebih banyak apa namanya tuh rezekinya Allah gitu ya. Ya artinya di situ kita tuh benar-benar zona nyaman gitu, nggak ada usaha gitu ya, bukannya nggak ada usaha tapi lebih ke apa namanya organik lah kayak gitu Mbak. Terus 2020 itu karena memang kita sudah punya planning gitu, walaupun pandemi kita buka 12 cabang waktu itu ya. Luar biasa. 12 outlet. 12 outlet terus di 2021 kemarin rencananya sih sebenarnya bukanya cuma 5 gitu ya, 5 outlet, tapi kebablasan jadi 7 outlet gitu. Jadi total sebenarnya sekarang sih udah masuk ke 27 sih sebenarnya kalau yang 2 itu nggak ditutup. Cuman memang gini, masing-masing apa namanya bisnis kan kita melihat buyer personanya ya, begitu katanya ya Mbak ya. Bahasa kerennya katanya buyer persona gitu. Nah, itu buyer personanya Alif itu memang malah di pinggir-pinggiran kota, Mbak Zarita gitu. Okay. Jadi ketika kita buka di tengah kota gitu, yang ini kan kayak di mall gitu ya, di mall itu malah tidak perform gitu. Nah, performnya malah yang di pinggir-pinggir, karena memang itu kan sebenarnya apa namanya DNA-nya kan untuk hantaran ya, untuk acara gitu, acara. Jadi ya yang perform itu malah yang memang yang pinggir-pinggiran kota gitu. Makanya yang lempuyangan dan di mall itu ya ini sih pernah kita coba kan, udahlah kita namanya strategi gitu ya, mungkin kita bisa coba kan berapa bulan ini, coba 6 bulan lah, 6 bulan itu tidak perform ya udah. Ya. Yang paling nggak kan udah lega ya, udah nyoba gitu kan. Iya. Daripada nggak dicoba ya. Oke, nah ini buat teman-teman nih, ini ada sedikit juga informasi lagi sebenarnya buat teman-teman yang ingin bergabung dengan timnya Procis ya teman-teman ya. Ini ada komersial MT Procis buat teman-teman yang minat pengen bergabung di Procis Family. Nah, saat ini PT Mulia Boga Raya Tbk, perusahaan yang memproduksi produk keju olahan unggulan, open nih, lagi membuka program manajemen trainee, Sales Trainee Academy namanya. Sales Trainee Academy Runway bagi lulusan jurusan Tata Boga dan Perhotelan. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan merasa sesuai dengan kualifikasinya, bisa siapkan CV terbaru dan terbaik, lalu dikirim ke, ini emailnya harus dicatat nih, MBR Mama Bravo Romeo ya, MBR_recruitment pakai bahasa Inggris ya, recruitment @procis.co.id. Pakai subjeknya nama lengkap _star academy bintang ya. Jadi subjeknya nama lengkap _star academy. Jadi ini buat teman-teman yang berminat ya. Jadi kalau misalnya mau langsung bisa apply ke Procis. Oke. Aku mau lanjutin pertanyaan untuk Mbak Asih lagi nih. Ini kan kalau dilihat juga Alif Bakery ini kan kayaknya kalau dilihat ramai terus, alhamdulillah ya. Ikut senang aku kalau ngeliat ada yang ramai. Nah, tapi kan ini jadinya menimbulkan pertanyaan. Nah, bocorin dong Kak strategi-strategi khusus dari Mbak Asih sama tim yang diterapkan itu gimana sih cara menjaga brandnya dalam bisnis bakery ini? Karena kan persaingannya juga ketat banget. Apa tuh Mbak rahasianya? Rahasianya ikut kelas foodies. Harus ikut kelas foodies.
Waduh, saya nggak bisa ngomong Iya, deh kalau gini. iya. Nanti berapa persen ya Mbak Sarita? Oh, enggak bercanda. Enggak, iya sebenarnya kalau Ya, kalau tips-tips kan mungkin sekarang di YouTube juga banyak ya Mbak Sarita, banyak coach-coach kita yang apa, ya, memberikan itu ilmu tentang menjaga brand gitu ya, ya. pakar brand. Pak B juga udah sering banget IG Nah, Live gitu juga ya Mbak. Jadi ya memang hal-hal itu sih yang kita kita lakukan, hal-hal dasar gitu ya, mempertahankan pelayanan gitu, mempermudah mempermudah apa namanya customer. Pokoknya kita fokusnya ya ke customer gitu. Jadi ya, dari mulai produk, mulai pelayanan, semua itu kita fokusin ke customer gitu. Insya Allah sih sebenarnya mungkin itu hal simple, kayaknya hal sederhana ya, bukan ilmu yang melangit banget gitu. Tapi itu sih yang ngena, yang kita rasain tuh itu gitu. Kalau memang kayak produk yang customer mau tuh ya kayak apa sih? Ya kita coba explore, kita buatkan gitu kan. Kadang kan mungkin gitu ya, mungkin ini banyak apa pengusaha itu yang pingin, apalagi mungkin pengusaha ini ya bakery gitu ya, saya pinginnya ya. kuenya yang saya gitu ya, padahal kan yang beli bukan kita gitu, Saya, yang beli kan market gitu ya gitu. Jadi ya, kadang idealisme itu harus harus mungkin harus disesuaikan dengan market, dengan pasar gitu kan. Pasarnya minta apa sih. Kadang kan idealismenya tidak sama ya, ya. tidak apple to apple gitu. Jadi ya kalau saya sih lebih berusaha gitu, berusaha fokusnya ke customer gitu Mbak Sarita. Berarti itu ya tadi ya teman-teman, rahasianya adalah itu fokus untuk ngedengerin konsumennya maunya apa gitu kali ya Mbak ya. Gitu. Jadi benar-benar apa, kalau punya idealisme sendiri itu benar-benar harus, bukan ngalah juga sih ya, tapi harus disesuaikan dengan apa maunya konsumen gitu kali ya. Untuk menjaga brandnya tetap di hati teman-teman konsumen. Nah, tapi ini aku juga mau nanya juga nih, menurut Mbak Asih ya sebagai pebisnis bakery, sudah cukup lama nih ya. Nah, tapi sebenarnya saat ini ya, sebesar apa sih peluang ini dalam menjalankan bisnis kue dan roti? Apakah masih menjanjikan, bisa dieksplor lagi oleh banyak orang, atau sebenarnya justru udah sangat ketat sekali, mending nggak usah bisnis bakery deh gitu misalnya, atau sebenarnya masih besar peluangnya? Iya, iya, iya. Ya, kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya di bakery atau di lainnya tuh peluang tuh tetap tetap ada ya, Mbak Ya, Sarita ya. ya. Saya juga sering melihat apa namanya liputannya Mas Rex gitu ya. Kan sering banget tuh beliau gitu ya. Jadi kebuka tuh kita tuh gitu. Oh, sebenarnya banyak banget, masih banyak banget peluang gitu, asalkan memang itu yang diinginkan market kan gitu ya. Kadang kan kita Ya, seenaknya mau jualan tuh iya karena aku gitu, karena akunya yang lebih gede gitu kan. Padahal kan peluang itu kita lihat di market gitu. Jadi ya, saya rasa sih bisnis apa aja peluangnya masih besar selama kita mau terus belajar seperti itu ya Mbak. Um, Mungkin masing-masing pengusaha kan entry point-nya beda-beda ya. Untuk ya, kayak saya masuk ke bakery gitu karena ya saya percaya Allah nurunin, menitipkan rezekinya itu menitipkan rezekinya itu lewat bakery gitu kan. Tapi ya, nggak tertutup kemungkinan kan teman-teman yang lain dititipkan rezekinya lewat bidang yang lain gitu. Jadi ya, uh, menurut saya ya bakery ya masih terbuka terbuka luas lah. Wong di Jogja itu bisa satu jalan itu bisa dihitung gitu ada berapa bakery gitu di situ ya, semua bisa bertahan gitu kan. Jadi insya Allah sih apa namanya optimis dan terus berusaha dan berdoa aja kan, kita nggak tahu ya Mbak. ya, Rezeki itu dititipin lewat mana kita nggak tahu kan gitu ya. sih. Menurut saya ya masih masih terbuka untuk Jadi masih peluang-peluang itu. masih luas ya berarti ya. Sebenarnya asal teman-teman yang mau bisnis bakery baru mau mulai, itu harus open mind, mungkin sama mungkin lebih explore lagi sebetulnya celah pasar seperti apa yang masih belum terisi sama pemain-pemain bakery yang sudah ada sekarang.
Tapi Mbak, apa sih Iya. sebenarnya tantangan paling besar yang pernah Mbak Asih alamin dalam menjalankan bisnis kuliner dari dulu sampai sekarang? Iya, kalau dulu sih, kalau dulu mungkin kalau saya ya, saya kalau Ya, ditanya, Mbak Tarita nanya saya sebagai pemilik Alif gitu, kita iya dong. lebih ke lebih ke Iya dong. kapasitas produksi gitu kan, lebih ke Ya, kapasitas produksi karena dulu kita rumahan, terus kemudian berkembang gitu. Berarti di situ kan dari sisi otomatis kalau marketingnya naik, apa namanya salesnya naik kan, yang kontraksi itu di bagian produksi gitu ya Mbak Sarita. Jadi ya, eh, betul. untuk menyeimbangkan itu loh, menyeimbangkan antara supply demand-nya itu kan kalau kita Ya, nggak siap malah jadi bumerang gitu ya. Kadang kita mau scale up besar-besaran gitu, ternyata produksi nggak siap gitu. Terus ya, atau mungkin sebaliknya produksi siap tapi marketingnya apa tim penjualannya nggak siap. Jadi kan itu memang tantangan kita waktu itu gitu ya. Kalau kalau sekarang ya sebenarnya masih masih jadi tantangan juga. Cuman dengan adanya pandemi ini mungkin gitu ya kita juga baca kan coach-coach itu bilang apa namanya behaviornya customer itu berubah gitu ya Mbak Sarita. Nah itu kita juga kan harus aware ya 1 2 tahun 3 tahun 5 tahun ke depan itu udah seperti apa dunianya gitu kan nggak mungkin Alif itu apa mindsetnya masih seperti yang dulu masih yang lama gitu dengan ya, perubahan zaman yang ya. sekarang ini. Jadi memang itu sih tantangannya kita harus harus tahu nih besok tuh market mau kemana sih gitu kan nggak bisa lagi berpikir jadul gitu Mbak. Jadi ya walaupun usia mungkin udah ini ya tapi tetap harus Ya, ikutin ya. ini ya. Mm-mm. Itu sih Berarti mungkin tantangannya kalau sekarang. bisa dibilang tadi kalau disimpulkan berarti tantangan terbesarnya itu ada dua. Yang pertama dari sisi produksi berarti ya. Tapi happy Iya, problem ya Mbak ya. Happy problem. Maksudnya bener iya, kan ya? ya, Happy lah alhamdulillahnya ya. happy. Maksudnya permintaannya banyak, punya sedikit kesulitan pada saat mensinkronkan antara permintaan sama yang bisa diproduksikan gitu ya. Tapi happy problem ya. Daripada punya barang banyak tapi nggak ada yang beli ya. Kalau ini yang beli banyak sampai kita apa ya harus bekerja keras untuk bisa menuhin si permintaan itu. Sama mungkin yang kedua tadi harus terus ikut perkembangan zaman. Ya, betul ya? Oke, nah aku mau buka pertanyaan dari teman-teman penanya ya. Ini ada pertanyaan dari Yurita Umu Zahen. Pertanyaannya gini Mbak, tips dong Mbak, strategi marketing seperti apa yang dilakukan bagi pemula yang ingin terjun ke usaha bakery? Hmm, itu ya. Kalau saya ini based on pengalaman saya aja gitu ya, Mbak Sarita Ya, ya. Iya, ya, kalau saya itu ya melihat eh, sekitar kita itu butuh apa sih gitu. ya, Itu yang harus dilihat gitu kan. Kayak saya kan waktu itu temen minta kue hantaran gitu. Itu kan berarti sebenarnya ya, udah ada marketnya kan, udah ada marketnya ya, gitu. Bukan uh, karena sebelumnya saya gagal karena saya menyediakan produk dulu gitu, Mbak Sarita. Jadi yang saya alami yaitu coba lihat kira-kira peluang di sekitarnya Mbak Yurita itu apa Yurita. gitu kan. Apa yang mau apa namanya yang kira-kira market butuhin gitu. Nah, kita jadi apa namanya problem solvernya gitu ya. Jadi Ya, ya. yang bisa ngasih solusi ke market tuh apa gitu. Mungkin kayaknya itu sih Mbak. Dicoba Ya. dulu itu ya. Uh-uh. Nah, ini aku ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari Agus Kur. Agus Kur underscore 17. Pertanyaannya adalah, bagaimana menyikapi persaingan yang ada di Jogja? Padahal Jogja banyak sekali bisnis bakery. Tadi kan udah disebutin juga ya, banyak banget. Nah, gimana tuh kalau Mbak Asih, gimana nih cara menyikapinya? Iya. Uh, karena gini kalau kalau saya jawabnya karena kita punya uh, apa ya? Apa sih Mbak kalau bahasa marketnya itu unik produknya tuh ya memang DNA-nya tuh sudah dapat gitu. Oh, oke. Kita
bukan bakery. Kalau bakery pada umumnya kan jualnya sama gitu kan, Mbak. Ya. Tapi Alif itu kan memang fokusnya ke hantaran dan itu produknya sudah bisa diterima oleh masyarakat Jogja. Jadi Ya. kita sudah pede sama pasar yang udah ada gitu. Kalau mungkin bakery-bakery yang lain masih berkompetisi di produk yang sejenis gitu. Mungkin itu sih yang saya bisa jawab, Mbak. Ya, ya, oke. Nah, ini aku mau pertanyaan selanjutnya dari Wahyuni Jamade. Pertanyaannya begini, Mbak, sebelum buka cabang, apa aja yang harus disiapkan dan diperhatikan? Nah, mungkin lebih sedikit cerita tips atau mungkin pengalaman dari Mbak Asi juga ya. Dulu waktu kan ini cabangnya tuh kan tadi luar biasa ya, bertambahnya cepet banget, tadinya mau 5 jadi 7 gitu ya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya sebelum mau buka cabang nih, sebenarnya apa saja sih poin-poin yang harus diperhatikan dan disiapkan? Iya, iya. Kita buka cabang itu karena memang kita pede udah ada marketnya, Mbak. Jadi ketika kita buka itu udah running gitu ya. Untuk yang Jogja ya, untuk yang Jogja. Artinya kan budayanya masih sama gitu kan. Terus kita kan juga punya data ya, punya data yang kita tahu misalnya di daerah sana itu banyak yang pesen gitu. Karena kan kita lebih sering pengantaran gitu juga kan. Jadi kita tahu oh daerah situ itu customer-nya itu bisa kita hitung gitu dari data itu. Nah, dari situ kita langsung bisa memutuskan tuh di situ harus ada outlet gitu, Mbak Sarita. Jadi alhamdulillahnya karena data itu kemudian kita memutuskan buka outlet ya. Berarti kan memang syaratnya satu, kita udah tahu di situ ada marketnya gitu kan. Terus yang kedua memang budayanya itu sama dan apa ya sudah market fit tadi produknya gitu ya. Tapi kalau yang di luar Jogja itu memang tantangannya beda Mbak Sarita gitu ya. Tetap aja sih outlet-outlet kita juga ada yang tidak perform gitu ya. Ya namanya bisnis, kalau mau jujur kan memang begitu ya Mbak. Kalau saya mau jujur, pasti kan juga ada outlet-outlet yang tidak perform gitu. Dan ya seperti lempuyangan apa di mall itu kan tidak perform, makanya kita tutup. Terus di daerah-daerah lain juga ada yang tidak perform, tapi kan masih kita coba untuk kita naikkan kita carikan strategi lain ya. Dan kalau di daerah-daerah yang luar Jogja itu kita juga cari budayanya yang mirip-mirip Jogja gitu. Karena kan kita DNA-nya memang ke sana gitu. Jadi kita cari DNA bisnisnya yang masyarakatnya itu mirip Jogja gitu. Kalau jauh dari budayanya Jogja ya susah kan untuk edukasinya lagi ke market kan biayanya besar gitu kan. Kayak gitu, Mbak. Ya, jadi intinya sih kalau misalnya pengen buka cabang, intinya sih harus disesuaikan dengan selera kali ya, selera konsumen yang ada di titik cabang itu berarti ya Mbak ya. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Jadi yang harus disiapkan harus baca data dulu. Jadi jangan saya maunya di situ gitu ya. Tapi harus disesuaikan apakah ada potensial market yang bisa digarap di posisi tersebut. Gitu ya paling Mbak ya, kurang lebih. Gitu. Nah, oke. Ini ada lagi pertanyaan, ini agak banyak loh yang nanya loh Mbak. Gak apa-apa ya, kita masih terusin ya. Ini ada pertanyaan dari umumu.meta. Saya pernah jatuh di usaha. Waduh, nih kayaknya pengen sedikit curcol kayaknya ya. Saya pernah jatuh di usaha. Nah, gimana sih cara memulainya dengan mental yang kuat? Mungkin dari Mbak Asi bisa cerita waktu dulu, itu kan juga pasti pernah lah ya mengalami mungkin kegagalan atau misalnya pas lagi awal-awal buka usaha kan juga tadi ada tantangannya. Nah, itu gimana sih Mbak untuk memiliki mental yang kuat? Jadi kalau jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi. Mungkin gitu kali ya, yang pertanyaannya kurang lebih. Iya, sama sih saya juga dulu waktu belum ketemu Sifon
itu coba ini gagal, coba itu gagal gitu ya. Lalu ini mungkin masing-masing pengusaha itu beda perjalanan bisnisnya ya Mbak Sarita. Tapi kalau saya itu saya tercerahkan gitu ya ketika waktu itu saya gagal, terus sempat hampir ya kalau bisa dibilang mungkin bukan putus asa sih, tapi lebih ke ya Allah ini udah nyoba bisnis ini kok masih tidak jalan gitu kan. Terus kita kalau bikin kue juga kayaknya enak-enak aja, tapi kok yang di sana laku, kita kok nggak laku kan gitu, ada perasaan-perasaannya gitu ya. Tapi ada satu momen itu yang apa namanya, saya dapat cerita tentang niat sih sebenarnya ya, tentang niat gitu. Terus kemudian saya merasa mungkin dapat hidayah dari dari cerita niat itu gitu. Terus saya bilang sama ibu saya, ini mungkin niat kita salah gitu ya, berbisnis itu niat kita salah gitu. Jadi dari situ saya apa namanya, saya perbaikilah niat kita, karena kan saya dibantu ibu gitu, memang sama-sama senang bikin kue gitu ya Mbak Sarita. Jadi waktu itu memang karena saya juga masih kerja, dia dibantu sama ibu. Terus kita perbaiki niat kita gitu berbisnis, dan ya Masya Allah sih, terus saya dapat resep itu gitu loh, nggak tahu gimana jalannya gitu ya, saya dapat resep itu gitu. Jadi ya sebenarnya sebelum apa, selama menjalankan usaha juga kan tetap ada tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu ya. Bahkan di 2019 itu saya juga dapat tantangan yang lumayan berat gitu. Kalau saya menyerah mungkin ya udahlah, saya nggak mau nerusin Alif gitu. Udah kita tutup aja Alif. Itu pernah seperti apa itu. tuh Mbak? Jadi penasaran. Tantangannya apa tuh sampai pengen tak bikin aja, tak bikin. Jadi pernah di fase itu gitu yang aku mau nyerah gitu, udah ngapain aku usaha gitu kan, tutup aja gitu. Tapi terus di situ kan kita kan punya purpose ya Mbak Sarita ya, masing-masing kita pasti punya purpose gitu, dan menurut saya purpose itu yang menyelamatkan kita. Purpose itu yang menyelamatkan kita dari mungkin rasa nggak mood, atau ketika kita jatuh, kita purpose-nya ya balik lagi ke niat sih sebenarnya. Tapi mungkin masing-masing teman-teman kan purpose bisnisnya apa sih gitu. Nah itu yang kemudian buat kita naik lagi gitu. Ketika kita nemu kendala, tantangan gitu, itu sih yang saya rasain Mbak. Memang yang nguatin ya itu. Jadi paling penting tuh harus punya fundamentalnya, itu bisnisnya untuk apa gitu ya. Harus punya niat, diniatkan bisnisnya itu untuk apa, dan semoga niatnya itu untuk kebaikan tentunya ya, jangan sampai niatnya untuk yang nggak baik gitu. Jadi harus baik dulu ya. Insya Allah kalau misalnya purpose-nya sudah jelas ya, itu yang akan menjadi penyemangat kita ya, mungkin Mbak Asih ya, kurang lebih. Ya, nah, ini ada pertanyaan satu lagi mungkin terakhir nih ya, pertanyaan dari teman-teman yang nanya. Satu lagi ya, terakhir banget Mbak. Ini ada pertanyaan dari anamaria.mwr. Waduh, apa tuh? Mawar. Nggak tahu deh. Ana Maria. Pertanyaannya begini. Apa saja harus dilakukan agar customer tidak pindah ke lain hati? Kan kayaknya tadi bisa dibilang kalau dari belajar dari ceritanya Mbak Asih di Alif, itu kan kayaknya udah cabangnya nambah banyak, kemudian customernya juga kayaknya setia semua sepertinya. Nah itu diapain Mbak? Bisa pada cinta banget sama Alif? Ya alhamdulillahnya tuh ini ada cerita ya Mbak Sarita. Jadi mulai dia nikah gitu, dia beli hantarannya Alif, sifon gitu ya. Sampai dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu uli-ulinya ya sifon gitu lah. Kita emang kita bersyukur banget gitu ya. Padahal bisa dibilang lah sama customernya, bisa ditanya mungkin sama customernya Alif, CRM kita tuh belum jalan banget gitu ya. Buka-bukaan nih jadinya. Jadi memang lebih kekuatan produk kalau di Alif ya. Di Alif tuh masih dengan kekuatan produk itu gitu. Tapi dari waktu ke waktu kita terus berbenah gitu ya.
udah belajar gitu, customer tuh harus diapain sih supaya loyal gitu. Eh, kalau saya tuh melihatnya kok lebih ke hati ya Mbak gitu ya, ya ke hati. Jadi bisa selain kita menjaga standar lah ya, menjaga kualitas produk, menjaga pelayanan kayak gitu, mungkin lebih eh, apa namanya, hati gitu loh, hatinya yang disentuh gitu. Ya, Eh, Artinya kalau misalkan ada komplain atau handling komplain itu kan termasuk yang riskan ya, yang riskan orang ya, mau balik lagi atau kabur gitu kan. Bagaimanapun kami juga nggak lepas dari komplain gitu. Eh, ya. dari pelayanan, dari produk juga tetap ada komplain. Tapi kita berusaha melayani mereka itu, memposisikan kalau kita tuh jadi customer tuh seperti apa sih gitu. Ya. Uh, ya itu sih lebih ke kita memposisikan kita sebagai customer gitu. Beliau tuh mereka tuh kalau kalau komplain pinginnya diapain, terus um, lebih apa ya? Mungkin bahasanya itu memanusiakan manusia lah gitu, Mbak. Ya, 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 ya. Oke, itu Hmm. semoga menjawab ya yang terakhir tadi pertanyaan dari Mbak Ana Maria ya. Tadi intinya harus memanusiakan manusia. Intinya kalau punya customer biar gak kelain hati, itu ya harus didengerin intinya ya maunya apa. Kemudian produknya diimprove sesuai keinginannya konsumen. Oke. Nah, Mbak ini sebelum kita sudahi Bisna Cicat by Procisnya, ini apa? Aku boleh ya minta sedikit closing statement dong dari Mbak Asi untuk teman-teman Food Runner yang pengen nonton agar mereka makin semangat dalam menjalankan bisnisnya. Silakan. Ya, makasih Mbak Zarita. Mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir IG Live ini, uh, yang saya rasakan itu memang kekuatan doa luar biasa ya Mbak. Jadi yang bisa membolak-balikan hati itu kan cuma yang pemilik rezeki ya. Jadi kita apa namanya, merayu yang punya rezeki lah gitu. Jadi Ya, ya, iya ya, kan, ya. yang memang namanya kan memang yang maha ya. Jadi mungkin itu uh, kita banyak berdoa dengan merayu, merayu. Bagaimana cara ya merayu, dalam tanda kutip merayu yang punya rezeki itu untuk bisnis kita gitu. Yang kedua, um, saya nggak berhenti belajar sih Mbak. Jadi um, apa namanya, walaupun usia sudah nggak muda lagi gitu ya, semangat gitu saya ke Bandung gitu kan, ke Kudis gitu. Terus ya itu berusaha memperbesar kan, karena gini, semakin besar amanah yang diserahin ke kita kan pasti kita tuh dituntut kapasitas kita untuk membesar gitu ya. Ya, Anak SD kalau mau ke SMP kan harus ujian. Nah, kalau ya. kita nggak belajar, itu gimana kita punya knowledge yang lebih untuk ngerjain ujian atau ngerjain pelajaran SMP gitu. Ya sama sih dengan bisnis kayak gitu. Kalau kita mau naik kelas, ya berarti kita kan harus belajar gimana kita dari kelas SD naik ke kelas SMP, kemudian naik ke kelas SMA gitu. Jadi jangan bosen belajar lah. Sekarang media tuh banyak banget ya. Ya. Eh, di Foodies juga kan ngeluarin banyak banget itu ilmu-ilmunya. Saya kadang suka ngulang-ngulang juga karena apa namanya, Mbak Sarita sama Mas Rex itu menurut saya mudah dipahami bahasanya gitu. Jadi kadang saya ulang-ulang juga apa namanya di YouTube gitu. Nah, terus yang ketiga ya, kita kalau mau ini bisnisnya tetap apa namanya, tetap dikenang oleh customer, ya berarti kan kita harus fokusnya ke mereka gitu kan, bukan ke kita gitu, bukan fokusnya bukan kita tapi ke customer gitu. Mungkin itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan malam ini, Mbak Baik, Sarita. terima kasih. Ini sesi yang ditunggu-tunggu. Itu sesi foto bareng. Jadi teman-teman, oh ya, aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa ada goodie bag menarik dari Procis yang akan dikasih buat teman-teman yang beruntung. Caranya gimana? Caranya print screen. Nanti aku mau foto bareng ya. Nanti tolong di print screen. Kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tagnya ke @foodies.id dan @keju_procis. Oke, kita foto bareng dulu ya. Sini.
Mbak kalau ada produknya boleh dibawa. Oh, nggak usah. Oke. Oke, semoga sudah tercapture. Baik, kalau begitu terima kasih banget Mbak Asi untuk waktunya di malam hari ini, sharingnya juga. Semoga semua sharingnya tentunya bermanfaat ya untuk teman-teman yang pada nonton Foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Dan semoga semua sharingnya juga balik lagi menjadi berkah ke Mbak Alif dan Mbak Alif lagi, Mbak Asi dan teman-teman di Alice Bakery ya. Oke, dan segitu mungkin dari saya. Sampai ketemu lagi di This Night Chit Chat Procis selanjutnya. Dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Ya, makasih Mbak Sarita. Terima kasih.